Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yesus Albana. Sama disebutkan Saya Dimas Sampurna. Kami di sini akan membahas tentang fenomena meme dan juga hubungannya dengan teori sosiologi sastra. Jadi kan meme itu sekarang menjadi media yang hits banget gitu. Dan ternyata meme itu bukan hanya sekedar hibur aja, tapi meme itu juga digunakan sebagai sarana untuk bersosial, sebagai untuk media untuk mempersamakan nilai dan tujuan lah, atau mempersamakan kepentingan politis dan kolektif lainnya. Jadi karena itu termasuk dalam karya sastra, kalau misalkan kita ada karya sastra, itu karya sastra itu kan nggak lahir dari ruang yang kosong, tapi merupakan gabungan dari sesuatu hal yang kompleks. Jadi sastra itu dipengaruhi oleh hal-hal yang kompleks, bukan sekedar ruang hiburan aja, ruang estetika aja, seperti itu. sastra termasuk meme itu dia nggak cuma dia nggak cuma sebagai sarana hiburan, tapi dia juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan gitu. Iya. Mengingatkan juga kalau tentang fenomena meme ini sebenarnya bisa kita kaji melalui teori sosiologi sastra dari Ayan Noah. Dia tuh mengatakan kalau ya sastra itu memang tidak terlepas dengan masyarakat dan orang-orangnya. Coba kalau tadi kan kami sempat bahas tentang keterkaitan antara sastra dengan relevansi sastra di masyarakat itu. Jadi di teori ayat Noah itu kan ada fungsi sosial sastra, ada poin tentang fungsi sosial sastra. Nah, itu tuh menjelaskan sejauh mana sih sastra itu dapat mengembangkan nilai masyarakat, nilai sosial di masyarakat. Jadi kalau misalkan kita lihat dari itu sebenarnya sastra itu sudah menjadi media menanamkan nilai dan norma. Misalkan aja kalau misalkan kita lihat dari sastra Melayu klasik, misalkan itu ada hikayat yang biasanya itu menceritakan tentang kesetiaan, kepatuhan, dan ketundukan rakyat kepada raja, atau kewibawaan seorang raja terhadap rakyatnya. Dan itu lebih ke karena pas itu tuh masyarakatnya sifatnya feodalisme ya, jadi yang ditanamkan itu lebih ke feodal. Nah, kalau misalkan pada era modern seperti ini juga ada semacam karya sastra yang dapat menanamkan nilai dan merepresentasikan keinginan publik. Itu lebih ke merepresentasikan keinginan publik itu seperti keadilan sosial, kepentingan kolektif, dan kritik sosial dan sebagainya. Itu bisa lewat puisi sebenarnya, terus ada lewat lagu, ada lewat film, musik, jadi lebih beragam. Cuman yang lebih modern lagi nih, yang lebih hits nih ada kan ini ya begitu, ternyata juga bisa menjadi sarana advokasi atau sarana untuk menyampaikan pendapat, mempersamakan persepsi publik terhadap suatu fenomena juga, dan juga menanamkan nilai. Karena meme itu meme itu untuk semua kalangan masyarakat, makanya ketika dia disebarkan dan mudah diserap oleh masyarakat, akhirnya ya mayoritas masyarakat akan setuju dengan apa pendapat dari si meme itu.
Iya bener banget, Hmm. karena ya itu kan media yang gampang untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan kalau misalkan masyarakat membaca jurnal akademik, karena masih tidak semua masyarakat itu cukup capable untuk memahami jurnal akademik. Jadi dengan adanya ini masyarakat tuh bisa eh, memahami konteks isu dan membersama persamaan kepentingan dan keresahan ya seperti itu. Ini berarti menarik ya penjualannya, karena dia dia benar bisa membangkitkan masyarakat, tidak cuma kalangan atas, tidak cuma kalangan bawah, tapi kayak semua kalangan itu dibangkitkan semangatnya untuk kayak mengkritisi keadaan sosial politik kita sekarang. Berarti ini ya, kita si meme ini tuh ada meme yang kita lihat itu ada relevansinya dengan kehidupan sosial politik kita. Jadi ya benar. Jadi di meme ini ada relevansinya dengan sastra, yang mana salah satu meme yang akhir-akhir ini banyak yang dibicarakan yaitu tentang rezim Pak Prabowo yang dimana mengikuti pendahulunya yaitu Jokowi dan Soeharto. Jadi di suatu meme ada dua karakter, yaitu karakter gajah dan penguin, yang dimana Soeharto menjadi karakter gajah, yang dimana Soeharto yaitu merupakan berasal dari rezim yang otoriter, sedangkan Jokowi lebih ke politisi atau lebih ke partai yang demokrasi. Jadi dia lebih ke memilih untuk lebih care atau lebih mendengarkan kepada aspirasi dari rakyat, sedangkan Soeharto lebih ke otoriter. Dan di sini ada Prabowo, yang dimana Prabowo itu merupakan gabungan dari dua karakter ini, yaitu Pak Soeharto dan penguin, Pak Soeharto dan Jokowi yang sebagai penguin, yang dimana Prabowo ini digambarkan setengah-setengah. Jadi di kepala Prabowo yaitu gajah, sedangkan badannya itu penguin. Hal ini diasumsikan bahwa Pak Prabowo ini menggunakan kedua cara politik ini, seperti awal kampanye, di mana dia lebih dekat dengan yang dimana mendengar aspirasi rakyat, seperti berjanji akan mengadakan makan siang gratis dan sebagainya, dan dimana dia akan mendengarkan dan lebih mewakilkan kepada aspirasi rakyat. Nah, setelah pemilu dia yang akan menjadi presiden, yang dimana tiba-tiba dia mengesahkan salah satu hukum yang membuat satu Indonesia gaduh, yaitu RUU TNI, yang dimana hukum ini tiba-tiba disahkan dengan cara yang tiba-tiba dan secara terburu-buru, tanpa ada diskusi tidak ada aspirasi dari rakyat sama sekali. Hal ini memicu bahwa Pak Prabowo ini mengambil kedua cara ini untuk cara memanipulasi untuk berpolitiknya dia. Jadi di meme ini bisa disimpulkan bahwa ini merupakan pendapat dari pengarangnya, bahwa Pak Prabowo ini mengambil kedua cara ini, mengambil kedua rezim ini untuk berpolitik untuk menjadi kekuasaan yang sekarang. Benar sih, fenomena itu dia tuh bisa kayak mengandalkan kita semua masyarakat sebagai manusia untuk daya imajinasi kita, daya interpretasi kita yang kuat itu beneran digunakan banget lewat meme kan. Makanya kayak menurut aku ya ini cukup menarik juga, karena masyarakat Indonesia tuh mereka cukup peka kan, baik dengan keadaan kita dan keadaan masyarakat yang
yang ya kata Cica tadi, kita nggak bisa kayak nggak semua masyarakat bisa baca jurnal, mengakses buku untuk mengetahui kondisi sekitar. Dan ya itu tadi kayak kata Dimas contohnya, pemimpin itu digunakan untuk menyadarkan seluruh lapisan masyarakat tentang kondisi apa sih yang ada di sekitarnya, yang sekitarnya Ya jadi meme itu bukan sekedar praktis, tapi dia juga cukup mendapat efektif untuk menyampaikan aspirasi dan pesan tentang isu atau permasalahan sosial tertentu. Kita udah sampai di penutup video, dan kita udah bahas ya tentang gimana sih meme ini menurut teori sosiologi sastra yang dia bisa sebegitu berpengaruhnya sebagai salah satu jenis sastra yang baru ya, karena perkembangan ini dia bisa sangat mempengaruhi gimana persepsi, mempengaruhi kesadaran masyarakat akan suatu kondisi situasi sosial politik kita. Nah, untuk sebagai penutup video ini ada pertanyaan pemantik yang akan dibawakan oleh teman kita Caca. Aduh. Kita kan tahu bahwa berarti lahir kalau misalkan meme itu menjadikan sarana aspirasi publik dan persamaan persepsi terkait dengan isu tertentu dan permasalahan tertentu. Nah, apakah ini tuh akan selalu menjadi media yang efektif untuk menyampaikan aspirasi, ataukah justru meme ini juga dapat menjadi pemecah belah karena adanya misinformasi? Karena meme itu cuma mengandalkan gambar, grafik, dan interpretasi masyarakat ya. Sedangkan setiap manusia itu interpretasinya mungkin berbeda-beda. Menurut teman-teman bagaimana? Ya silahkan di Komen di bawah. komen. Oke, ya sekian dari kami. Sampai jumpa lagi. Bye bye.